Pada sesi kedua ini, kita akan membahas tentang metode dan teknik pengembangan sistem. Pada sesi ini, pokok bahasanya adalah metode dan teknik pengembangan sistem. Kompetensi umumnya, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan metode dan teknik pengembangan sistem. Kompetensi khusus, setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang metode dan teknik pengembangan sistem, serta dapat menjelaskan tentang unfired modeling system. Penekanan kompetensi pada modul kedua ini yaitu salah satu cara untuk mengimplementasikan sistem informasi sesuai keinginan organisasi adalah dengan membangun langsung sistem informasi sesuai kebutuhan. Sebenarnya, selain membangun langsung sebuah organisasi dapat membeli paket sistem informasi yang telah ada. Akan tetapi, pada materi ini akan difokuskan pada membangun sistem informasi secara langsung. Jangan lupa mahasiswa untuk mengisi kehadiran sesi kedua. Untuk konfirmasi kehadiran mahasiswa dalam kelas tuton, silakan klik kehadiran sesi kedua. Jika nilai kehadiran sudah 100, artinya Anda sudah berhasil mengakses kehadiran tuton sesi ini. Untuk selanjutnya, Anda dapat mengakses materi tuton yang lain. Selamat mengikuti. Sekilas untuk metode pengembangan sistem. Sistem yang sedang berjalan atau sedang digunakan oleh organisasi atau perusahaan akan terus dikembangkan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada sistem tersebut. Untuk melakukan pengembangan sistem, metode yang digunakan adalah SDLC atau System Development Life Cycle. Metode adalah tahap-tahap ataupun aturan untuk melakukan sesuatu. MacLeod and Schell tahun 2007 mengatakan bahwa metode adalah cara untuk melakukan sesuatu. SDLC adalah sebuah proses logika yang digunakan oleh seorang system analyst untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang melibatkan kebutuhan, validasi, pelatihan, dan pemilik sistem. Berikut adalah tahapan utama dari SDLC. Yang pertama, Systems Planning atau perencanaan sistem. Yang kedua adalah Analysis System atau System Analyze. Yang ketiga adalah Design System atau System Design. Yang keempat adalah Seleksi System atau System Selection. Yang kelima adalah Implementasi System atau System Implementation. Yang terakhir adalah Perawatan Sistem atau Systems Maintenance. Kita perhatikan di sini, ini merupakan tahapan pengembangan sistem SDLC Waterfall. Dimulai dari bawah, ada 10 tahapan. Yang pertama, inisiasi. Yang kedua, System Concept Development. Berikutnya, Planning. Selanjutnya adalah Requirement Analyze. Berikutnya adalah Design. Kemudian Development. Berikutnya adalah Integration and Test. Kemudian Implementation. Selanjutnya adalah Operation and Maintenance. Dan yang terakhir adalah Disposition. Contoh di atas menunjukkan gambaran sebanyak 10 tahapan dalam melakukan pengembangan sistem. Namun, pada kondisi-kondisi tertentu ada tahapan-tahapan yang tidak perlu dilakukan atau ada tahapan yang harus ditambahkan. Contoh, pada intinya ada 5 pengembangan sistem SDLC Waterfall. Yang pertama adalah Initiation atau Planning. Yang kedua adalah Requirement Gathering and Analyze. Yang ketiga adalah Design. Yang keempat adalah Build or Coding. Dan yang kelima adalah Testing. Ada 3 teknik pengembangan sistem. Yang pertama Prototyping. Yang kedua Rapid Application Development atau RAD. Yang ketiga adalah Joint Application Development atau JAD. MacLeod and Schell tahun 2007 mendefinisikan ada 2 tipe dari prototype, yaitu sebagai berikut. Yang pertama Evolutionary Prototype, yang kedua adalah Requirement Prototype. Kelebihan prototyping yaitu menghemat waktu pengembangan, menghemat biaya pengembangan, pengguna atau pemilik sistem ikut terlibat dalam pengembangan, implementasi akan menjadi lebih mudah, kualitas sistem yang dihasilkan lebih baik, dan memungkinkan tim pengembang sistem memprediksi dan memperkirakan pengembangan sistem selanjutnya. Sedangkan kelemahan dari prototyping adalah pengguna atau pemilik sistem dapat terus-menerus menambah kompleksitas sistem hingga sistem menjadi sangat kompleks. Hal ini dapat menyebabkan pengembang meninggalkan pekerjaannya sehingga sistem yang dikerjakan tidak akan pernah terselesaikan.
Baik, Bapak Ibu mahasiswa, peserta sistem informasi akuntansi, mungkin ini sebagian dari pengenalan untuk sistem informasi akuntansi di sesi kedua. Berikutnya, silakan mencermati lebih lengkapnya pada materi yang sudah tersaji pada laman atau beranda tutorial.